Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah al-malikid dayyan, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ya ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qail fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para jemaah salat hari raya Idul Adha rahimakumullah. Di hari yang penuh kebahagiaan ini, tepatnya hari raya Idul Adha, seluruh umat Islam pada hari ini dimanapun berada melaksanakan hari raya Idul Adha. Tentunya kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa di hari raya Idul Adha pada tahun ini. Maka dari itu, para kaum muslimin wal muslimah, pada kesempatan ini saya mengingat dan mengajak kepada seluruh para jamaah agar kita selalu dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Adha ini, perjalanan dan perjuangan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu khutbah yang akan disampaikan dengan judul mengingat kisah-kisah tauladan perjalanan dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita awali dari kisah perjalanan dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya yang bernama Siti Hajar. Tentunya mereka telah dianugerahi seorang putra yang sudah lama mereka idam-idamkan. Tentunya dengan kelahiran putra tersebut yang telah diberi nama Ismail, yang diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perintah dari Allah dan cobaan dari Allah tersebut kepada Ibrahim dan keluarganya? Yaitu supaya Ibrahim menempatkan istrinya Siti Hajar dan Ismail putranya di lembah yang tandus dan gersang. Telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Ibrahim ayat 37. Setelah itu, saat mereka tinggal di lembah yang tandus dan gersang itu, suatu hari Siti Hajar ini kehabisan air minum hingga dia tidak dapat menyusui putranya Ismail tersebut. Lalu Siti Hajar pun mencari ke sana kemari sambil berlari-lari kecil mengelilingi dua bukit, yaitunya berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kemudian peristiwa inilah diabadikan menjadi salah satu rukun ibadah haji yang dinamakan sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Setelah itu
tengah kesusahan mereka di bukit yang tandus dan gersang itu, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah, tepatnya di bawah kaki Ismail. Yang saat itu Ismail sedang menangis kehausan. Tentunya air tersebut, air itulah keluar, air yang penuh keberkahan yang selalu dinikmati oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Air yang tidak pernah habis dan tidak pernah kering. Air itu yang kita kenal dengan nama air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu, cobaan kembali datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim yang berjuluk Khalilullah atau kekasih Allah itu kembali mendapatkan perintah dari Allah, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu semua melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, putra kesayangannya itu yang bernama Ismail. Awalnya ketika Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail itu, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir, apakah ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, peristiwa ini diabadikan dengan nama Tarbiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunahkan untuk berpuasa tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah, 2 hari yang lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perenungan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian hilanglah keraguan yang dirasakan pada diri Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi dengan hal yang sama, yaitu untuk menyembelih Ismail tersebut, dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana peristiwa inilah kemudian diabadikan dengan nama hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari yang lalu. Telah dijelaskan dalam surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, ketika anak itu sampai pada umurnya, ia sanggup bekerja bersamanya. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya, serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan itu. Pada waktu itu setan pun banyak datang, yang mana tujuan setan datang itu adalah membisikkan kepada Ibrahim, kepada Ismail dan juga Siti Hajar agar tidak usah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Namun dengan keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun untuk mengusir setan yang mengganggu mereka, Nabi Ibrahim melempari setan-setan itu dengan sebuah batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji yang kita kenal dengan sebutan melempar jumroh. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail putranya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadainahu bizikrin azim. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami mengabadikan untuknya pujian kepada orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera atas Ibrahim. Kadzalika nadzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya atas peristiwa ini malaikat Jibril yang membawa hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail
Lalu Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kemudian takbir itu disambut oleh Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian disambung lagi oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentunya para jemaah sholat hari raya Idul Adha, dari peristiwa inilah sampai sekarang umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, tepatnya pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah sholat hari raya Idul Adha yang berbahagia, tentunya dalam melaksanakan sholat hari raya Idul Adha pada hari ini, merayakan hari raya Idul Adha pada tahun ini, itu tidak lepas kita lakukan orang-orang muslim dimanapun berada, yaitu ada dua ibadah yang dapat kita lakukan. Yang pertama ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima. Yang kedua yaitu ibadah kurban. Tentunya dalam menjalankan ibadah haji dan ibadah kurban ini, kita dalam diri kita masing-masing membutuhkan keteguhan, membutuhkan keyakinan yang kuat, karena kita harus rela mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Jika kita tidak memiliki niat yang kokoh, maka ibadah haji dan ibadah kurban pun akan sulit untuk kita lakukan. Untuk beribadah, melaksanakan ibadah haji, kita harus berkorban, menyiapkan uang puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan kita menuju ke tanah suci. Ditambah juga kita harus lebih bersabar, karena kita harus rela antri bertahun-tahun, karena banyaknya umat Islam yang ingin melaksanakan menjalankan rukun Islam yang kelima tersebut. Begitupun dengan pelaksanaan ibadah kurban, kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah, karena untuk membeli hewan kurban dan kemudian kita sembelih dan kita berikan kepada orang-orang. Ingatlah wahai kaum muslimin wal muslimah, kita tidak perlu khawatir bahwa harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan kehidupan akhirat yang abadinya nanti, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan ibadah kurban, telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang artinya, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat nantinya dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, lalu kuku kakinya, dan darah-darah itu pun akan sampai di sisi Allah sebelum meneteskan ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Kaum muslimin wal muslimah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, melalui penyampaian khutbah pada tahun ini, bahwasanya bersyukurlah bagi kita para jemaah yang sudah dapat menjalankan ibadah naik haji, yaitu memenuhi rukun Islam yang kelima serta ibadah kurban. Karena apa? Banyak orang-orang yang belum dapat melaksanakannya, karena itu semua atas izin Allah baru dapat kita melakukannya. Dan juga bersyukurlah bagi mereka-mereka yang sekarang ini melaksanakan ibadah haji di tanah suci, memenuhi panggilan Allah, yaitu rukun Islam yang kelima. Dan juga bersyukurlah bagi mereka yang pada hari ini juga dapat nantinya melaksanakan ibadah kurban. Tentunya bagi kita para jemaah yang belum dapat melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban, niatkanlah dari sekarang, diiringi dengan usaha dan doa. Insya Allah mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita dapat menjalankan dan melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban tersebut. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga di tahun yang akan datang kita dapat berjumpa kembali di hari raya Idul Adha ini. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan melalui khutbah yang singkat di hari raya Idul Adha pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rezeki yang lancar, kehidupan yang bahagia di dunia dan di
akhirat nantinya. Mohon dimaafkan jika ada kehilafan dan kesalahan terhadap apa yang disampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli